Selamat malam, perkenalkan nama saya Erinda Simangunsong dengan NIM 2348201063. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu mengenai penyakit sistem vaskular dan jantung. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih apa sih penyakit sistem vaskular dan jantung tersebut. Nah, penyakit sistem vaskular dan jantung adalah penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas global. Nah, pemahaman mendalam tentang patofisiologi penyakit ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif. Nah, kemudian masalah yang paling sering dan serius terjadi itu hipertensi, faktor resiko utama untuk berbagai CVD atau cardiovascular disease. Nah, kemudian yang kedua itu ada CAD. Penyebab utamanya itu serangan jantung, di mana CAD adalah coronary artery disease. Kemudian ada PAD, menyebabkan gangguan aliran darah ke ekstremitas, yang dimana PAD itu peripheral artery disease. Nah, kemudian di sini ada gejala dan tanda uji diagnostik. Gejala dari penyakit ini yaitu nyeri dada atau angina, kemudian sesak napas, kelelahan, pusing, dan edema atau pembengkakan. Yang kedua itu ada tanda klinis, yaitu tanda tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, kemudian murmur jantung. Nah, untuk uji diagnostiknya yaitu elektrokardiogram atau EKG, ekokardiogram, kemudian angiogram koroner, kemudian tes darah misalnya troponin, MRI jantung, dan tes stres jantung. Kemudian di sini ada faktor resiko. Nah, faktor resikonya itu diantaranya usia, jenis kelamin, kemudian kebiasaan dalam merokok, riwayat keluarga, gaya hidup yang sedentari, kemudian hipertensi, dislipidemia, kemudian ada diabetes dan obesitas. Nah, klasifikasi dari penyakit kardiovaskular atau jantung ini, yang pertama itu ada penyakit jantung koroner atau coronary artery disease atau CAD. Itu seperti angina pectoris, nyeri dada akibat aliran darah ke otot jantung yang tidak cukup. Kemudian kedua itu ada infarct miokard atau serangan jantung, kematian jaringan jantung akibat aliran darah yang sangat terbatas atau terhenti. Kemudian yang kedua itu penyakit pembuluh darah perifer atau peripheral artery disease atau PAD, gangguan siklus darah di luar jantung dan otak, seringkali mempengaruhi kaki dan tangan. Gejalanya meliputi nyeri kaki saat berjalan, kardiokasio, dan luka yang sulit sembuh. Kemudian yang ketiga itu ada penyakit hipertensi, di mana hipertrofi vertikal kiri, di mana pembesaran dan penebalan dinding vertikal kiri jantung. Kemudian yang kedua itu ada gagal jantung hipertensif, gagal jantung yang diakibatkan oleh tekanan darah tinggi yang berkepanjangan. Nah, selanjutnya itu ada patofisiologi dari hipertensi. Nah, itu ada mekanismenya. Yang pertama itu peningkatan resistensi vaskular perifer. Terus yang kedua aktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAS, disfungsi endotel, kemudian stres oksidatif. Nah, di sini ada patofisiologi dari hipertensi. Yang pertama itu di renin, kemudian berubah menjadi angiotensin 1. Nah, di angiotensin 1 ini akan dikonverting menjadi enzim AC. Kemudian selanjutnya itu angiotensin 2 yang dibedakan akan terpecah menjadi dua. Yang pertama itu untuk sekresi hormon AHD atau antidiuretik hormon, rasa haus meningkat, kemudian urin sedikit dan pekat, dan meningkatkan osmolaritas. Kemudian darah akan mengental dan menarik cairan intraseluler ke ekstraseluler. Kemudian volume darah semakin meningkat dan tekanan darah pun ikut meningkat. Nah, yang kedua itu ada stimulasi sekresi aldosteron dan korteks adrenal akan menurunkan ekskresi NaCl atau garam dengan mereabsorpsinya di tubulus ginjal dan meningkatkan konsentrasi NaCl di pembuluh darah dan diencerkan dengan meningkatkan volume ekstraseluler dan meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Nah, yang ketiga itu ada klasifikasi penyebab hipertensi. Nah, hipertensi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu hipertensi primer atau esensial yang belum diketahui penyebabnya, dan yang kedua itu ada hipertensi sekunder atau disebabkan oleh penyakit lain. Nah, hipertensi primer atau
belum diketahui penyebabnya ini, faktornya diduga sebagai penyebabnya itu faktor keturunan atau hereditas atau umur dan stres. Nah, ada juga faktor genetik yang respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi. Dan yang ketiga itu ada obesitas, di mana insulinnya itu tinggi. Dan yang keempat, hilangnya elastisitas jaringan. Yang kelima itu kebiasaan hidup seperti konsumsi garam yang berlebih, makanan berlebih, stres dan merokok, serta kebiasaan hidup yang tidak sehat. Kemudian hipertensi sekunder, di mana penyebabnya itu oleh penyakit lain, seperti disebabkan adanya penyakit lain 5-10% karena penyakit ginjal dan 1-2% kelainan hormon. Kemudian obat TTU atau pil KB, malas olahraga, obesitas, stres, dan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Kemudian dari ginjal itu ada glomerulus ferritris, kemudian pyelonephritris, nekrosis tubular kaut, kemudian ada tumor, vaskular atherosclerosis dan hiperplasia, trombosis, aneurisma, emoli kolesterol, dan vaskulitis. Kemudian ada kelainan endokrin itu seperti diabetes mellitus, hipertiroidisme. Kemudian ada saraf, itu ada stroke pada encephalitis, kemudian obat-obatan itu kortikosteroid. Dan yang kedua itu ada patofisiologi penyakit jantung koroner atau CAD, coronary artery disease. Di sini ada mekanismenya, yaitu atherosclerosis koroner atau ischemia miokard dan infark miokard. Di sini ada gambar sebelah kiri ya. Nah, di situ ada pembuluh darah, di mana pembuluh darahnya itu udah melekat plak atau sudah terhambat oleh plak, di mana darah akan tidak mengalir dengan lancar, akan tersumbat pada pembuluh darah tersebut. Nah, patofisiologi dari CAD ini, yang pertama itu pada kolesterol berlemak semakin meningkat di intima arteri besar, di mana ateroma itu mempunyai sel-sel endotel. Nah, sel-sel endotel itu neukrin endotel, kemudian mengalir aliran miokardium menghambat, kemudian menjadi infark miokard. Kemudian mengganggu absorpsi nutrien dan luminal semakin menyempit. Terjadinya pembekuan darah dan tromboemboli. Kemudian di sini ada patofisiologi penyakit arteri perifer atau PAD, peripheral artery disease. Nah, mekanismenya itu ada anteriologi sklerosis anteriperifer, kemudian ischemia ekstremitas, dan claudio intermittent. Nah, pada penyakit PAD ini, peripheral artery disease, di sini nih lebih ke pada pembuluh darah kaki. Nah, penyakit ini biasanya memiliki ciri-ciri pada bagian kaki itu kram, semutan, terus juga memiliki rasa sakit di sela-sela aktivitas. Nah, kemudian di sini ada manifestasi klinik dari dan komplikasi penyakit CVD atau cardiovascular disease. Nah, di situ faktor resiko utama untuk berbagai penyakit kardiovaskular, hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk berbagai penyakit kardiovaskular termasuk stroke, terus gagal jantung, kemudian ada penyakit ginjal kronis dan aneurisma. Dan manifestasi klinis dan komplikasi dari penyakit CAD atau coronary artery disease, di sini ada angina atau nyeri dada atau ketidaknyamanan yang terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Kemudian ada infark miokard atau serangan jantung, terjadi ketika suplai darah ke bagian dari otot jantung terputus sepenuhnya, menyebabkan kerusakan jaringan jantung. Kemudian ada manifestasi klinik dari komplikasi penyakit PAD atau peripheral artery disease. Di sini claudication intermittent atau nyeri atau kram pada kaki yang terjadi selama aktivitas fisik dan hilang dengan istirahat. Kemudian ada gangguan penyembuhan luka karena aliran darah yang tidak mencukupi. Luka di ekstremitas bawah mungkin sulit sembuh dengan rentan terhadap infeksi. Nah, kemudian itu ada ischemia atau ekstremitas kritis, kondisi yang lebih parah di mana aliran darah sangat berkurang, menyebabkan nyeri pada saat istirahat dan dapat mengarah pada ulkus atau gangren. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Sekian, terima kasih dan selamat malam.